Dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi, selamat menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Firman Tuhan kita hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Jangan berteman dengan orang yang lekas besar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amin buat peran firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa kali disebutkan bahwa jangan marah. Bahkan firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa kita dilarang bergaul dengan orang yang cepat marah. Nah, kenapa demikian? Karena kita akan menjadi terbiasa dengan kebiasaan suka marah-marah yang dimiliki oleh orang marah. Bahkan biasanya ketika kita marah, yang kita lakukan adalah hal-hal yang salah. Ketika kita marah, kita seringkali membuat keputusan-keputusan yang salah. Ketika kita marah, kita seringkali mengatakan perkataan-perkataan yang tidak patut kita katakan. Dan ketika kita marah, seringkali kita menyakiti hati, bahkan perasaan orang lain karena amarah yang meledak-ledak dalam hati kita. Nah, ini kenapa alasan firman Tuhan datang kepada kita bahwa dilarang untuk bergaul dengan orang yang suka marah-marah. Berarti kita harus hidup dengan penuh kasih, kesabaran, penguasaan diri, sukacita, dan damai sejahtera. Setiap kita harusnya bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita marah, kita harus ingat jangan sampai mengatakan perkataan-perkataan yang nantinya setelah amarah kita reda akan kita sesali. Nah, ada satu kisah cerita tentang seorang ayah yang mengatakan kepada anaknya yang suka marah-marah, bahkan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak memberkati. Ayahnya katakan, ketika kamu marah, kamu harus memaku paku di tembok. Nah, itu latihan untuk mengurangi amarah yang dia miliki. Jadi setiap kali dia marah, dia akan mencoba untuk memaku paku-paku di tembok yang ada di rumahnya. Dan setelah dia mengikuti anjuran ayahnya ini, ketika amarahnya mereda, ayahnya katakan, sekarang coba kamu cabut kembali setiap paku yang ada di tembok yang tadi kamu paku. Lalu dia mencabut semua pakunya. Dan ayahnya mengatakan kepadanya seperti ini, kamu ingat ketika kamu marah itu sama dengan halnya kamu sedang memaku di tembok. Dan ketika kamu mencabut pakunya, oke, pakunya mungkin bisa dicabut, tapi ingat, bekas dari paku yang ada di tembok itu tidak akan bisa hilang begitu saja. Nah, ini sama dengan amarah yang kita lakukan, amarah yang kita miliki. Ketika kita marah, kita tidak sadar bahwa kita sedang menyakiti hati orang-orang di sekitar kita dengan amarah kita. Dan ketika kita selesai marah, mungkin permintaan maaf bisa kita berikan bagi mereka. Maafkan saya karena sudah marah tadi. Tapi ingat, belum tentu kata maafmu menyembuhkan luka di hati orang yang sudah kamu marahi tadi. Karena itu, mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mudah sekali untuk marah. Oke, mungkin saja kita pasti bisa marah. Marah itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ketika kamu marah, hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulutmu. Jangan terbiasa memperkatakan hal-hal yang kasar, hal-hal yang tidak pantas ketika kamu marah. Karena setiap perkataan kamu biasanya mempunyai efek bagi orang yang mendengarnya. Makanya di tadi firman Tuhan katakan bahwa jangan kita menjadi terbiasa dan memasang jerat bagi kehidupan kita sendiri. Karena biasanya kalau sudah marah-marah, kalau sudah marah-marah, sudah pasti kita tidak akan disukai oleh orang lain. Karena kalau marah pastilah perkataan-perkataan yang tidak baik yang sering keluar dari mulut kita, dan orang-orang akhirnya tidak menyukai kita, tidak menyukai kepribadian kita, tidak menyukai perkataan kita, dan mungkin saja orang juga tidak ingin bergaul dengan kita. Karena itu, jadilah orang yang sadar, punya penguasaan diri, penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Ketika kamu marah, Ibu Eta punya tips, hitunglah sampai 10. 1, 2,
3, 4, 5, 6 sampai ke 10. Dan ketika hitungan yang ke-10, mulai tahan dirimu untuk berhenti marah. Kamu harus bisa bersabar dan menguasai dirimu. Walaupun pastinya ini sesuatu yang sulit, tapi kalau kita mau belajar untuk melakukannya, maka itu akan menjadi kebiasaan baik